Assalamualaikum, apa kabar nih Bu Titik? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, semoga Ibu juga baik ya. Ya Bu, amin. Oke, terima kasih nih Bu Titik sudah mau datang ke sini. Jadi kita akan melakukan praktik coaching kurang lebih sekitar 20 menit. Dan saya harapkan Ibu Titik tetap stay di sini. Saya pastikan bahwa 20 menit ini hanya ada pembicaraan kita hanya fokus pada di antara kita, hanya Ibu Titik dan saya. Dan kalaupun nanti ini saya rekam videonya, itu hanya untuk kepentingan program kegiatan guru penggerak dan ditonton dan hanya akan ditonton nih sama fasilitator. Oke, supaya bincang-bincang kita ini bermanfaat, apa nih yang mau kita mulai bicarakan Bu Titik? Mungkin kita berbincang-bincang tentang masalah yang selagi tren di kalangan pendidikan ya, yaitu tentang sistem BDR yang jadi masalah bagi guru, orang tua, siswa. Mungkin di sini kita bisa diskusi atau berbincang-bincang tentang permasalahan yang membuat kita stres atau pusing masalah BDR ini. Oke nih, jadi Bu Titik ingin ngobrol mengenai proses pembelajaran BDR yang selama ini kalau kita lihat siswanya kurang aktif dan lambat mengumpulkan tugas. Sebenarnya sih saya sendiri juga merasakan hal seperti itu Bu. Berarti kita ini Sama sehati ya. Iya. Nah, kalau ngomongin topik ini kan tentunya agak lebar nih yang nanti akan kita bicarakan. Dari Bu Titi sendiri sebenarnya apa yang ingin Ibu capai atau apa yang Ibu ingin harapkan dari di akhir pembicaraan kita nanti selama 20 menit ini? Ya, saya sih pingin tahu mengapa sih yang menyebabkan anak-anak itu kok seperti ini dalam menghadapi sistem BDR, atau mungkin bagaimana sih cara gurunya mengatasi agar anak-anak itu bisa lebih baik dalam melaksanakan BDR. Selain itu, apalagi yang ingin Ibu capai? Ya sih, lebih anak-anak itu supaya lebih aktif, lebih sering mengumpulkan tugas, lebih bisa bertanya jika tidak tahu. Pokoknya paling tidak bisa ikut pelajaran lah, tatap muka dari Zoom kah apa. Yang penting anak tuh mau, itu saja. Tadi kan Ibu Titik ada nyampein nih, saya pengennya anak itu, murid itu aktif dan semangat dalam belajar. Nah, dalam bayangan Bu Titik sendiri, aktif dan termotivasi itu atau rajin belajar itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Aktif itu paling tidak anak-anak itu bisa tatap muka lah dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali dalam Zoom. Kan tugas belajarnya sehari-hari di classroom, dan guru-guru juga sebenarnya mengetahui selama pandemi ini juga anak-anak tidak dibebankan mengerjakan tugas terlalu banyak. Cuma ya bingung juga kenapa anak-anak itu juga merasa sulit mengerjakan tugas. Ini juga yang dihadapi oleh guru tuh, saya juga jadi bingung bagaimana cara mengatasi itu ya. Mungkin bisa Ibu jelaskan proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama BDR ini seperti apa? Selama BDR ini saya sering memakai classroom, tetapi baru-baru ini karena ingin mengenal anak, ingin melihat sikap anak sekali-sekali, saya menggunakan aplikasi Zoom kadang 2 minggu sekali. Tapi ya itu, anak-anak itu yang hadir hanya 3 orang, 5 orang dari jumlah 32 siswa. Itu yang sering saya lakukan, apalagi tugas-tugas jarang sekali mengumpul di classroom. Mau bertanya masalahnya apa, setiap saya tanya ya tidak ada juga tanggapannya. Wah, banyak sekali yang gak hadir ya Bu dan ngumpulin tugasnya. Selain itu, apa lagi yang Ibu lakukan selain Google Classroom dan Zoom tadi yang Ibu jelaskan? Saya juga sekali-sekali karena memang harus kita mencari gebrakan-gebrakan yang baru ya, model-model pembelajaran. Saya coba juga memotivasi anak, yaitu dengan media-media pembelajaran, bisa melalui
PowerPoint, bisa melalui KineMaster, bisa melalui Photon. Video-video itu sudah sering saya gunakan, tapi ya juga anak mungkin kurang terpacu semangat atau karena apa ya, dia mungkin karena pulsa atau apa, saya tidak tahu juga, itu belum saya tanyakan, tapi rata-rata ya pulsa, ya itu Bu. Oke, variasi sekali ya Bu. Jadi saya tertarik juga nih mendengar penjelasan Ibu tadi untuk memotivasi murid. Terus sendiri komunikasinya dengan murid itu seperti apa? Ya kadang saya chat secara pribadi. Saya lihat dulu, saya juga membuat grup-grup WA, grup kelas siswa dan WA grup orang tua, ya disebut namanya paguyuban orang tua. Kalau ada masalah kadang saya chat pribadi, kadang orang tuanya juga saya komunikasi untuk mengatasi bagaimana anaknya ini untuk mengerjakan tugas dan mengingatkan tugas-tugasnya dari WA, baik melalui anaknya sendiri maupun dari orang tuanya. Oke, bagus sekali nih pakai grup paguyuban orang tua. Respon murid dan respon orang tuanya setelah Ibu komunikasikan melalui grup itu seperti apa Bu? Variasi juga Bu, bingung juga. Ada yang ketiduran, ada yang tidak punya pulsa, ada yang HP rusak, ada yang membantu orang tua, segala macam. Orang tuanya juga kalau saya ingatkan, tolong Bu, aduh Bu saya pusing, banyak anak, banyak kerjaan, ya gimana lagi solusinya. Saya jadi juga bingung, kadang saya suruh untuk lebih baik ke sekolah tetapi memakai protokol kesehatan, juga tidak ada yang datang. Oke, jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi ini bahwa sebenarnya Ibu sudah mengkomunikasikan tidak hanya dari murid tapi juga ke orang tuanya juga ya Bu, mengenai kurangnya kehadiran dan aktivitas mereka mengumpulkan tugas yang sudah diberikan. Nah, dari sini kan dari komunikasi ini kan Ibu setidaknya punya gambaran nih. Kira-kira kenapa murid tidak aktif dalam proses pembelajaran selama ini? Ya, kalau selama saya lihat ya dari komunikasi saya dengan orang tua, dengan siswa sendiri, ya karena kurangnya pengawasan orang tua. Satu. Yang kedua, ya itu tadi, keasikan main HP tapi bukan pelajaran, main game. Terus yang ketiga itu ya alasannya pulsa. Dan seterusnya lagi, banyak membantu orang tua, apa itu alasan yang dibuat-buat, tapi juga saya komunikasikan dengan orang tua, ternyata orang tua itu mendukung. Tetapi mengenai fasilitas jaringan internet seperti wifi ya Bu ya, kadang orang ada yang punya, ada yang tidak, makanya kita fasilitasi di sekolah. Dan ada juga yang HP-nya tidak punya pulsa, itu juga kita fasilitasi, tapi sampai sejauh ini tidak ada tanggapan respon anak-anak untuk mau ke sekolah memakai wifi sekolah. Dia hanya senang menunggu pulsa gratisan dari pemerintah. Nah, ini sama sekali nggak ada respon atau gimana? Ya ada sedikit ya responnya itu, menjelaskan bahwa tidak ada pulsa, kemudian tidak ada jaringan, ya muter-muter itu katanya dan sebagainya. Makanya solusinya kita suruh ke sekolah tapi tidak ada tanggapan, paling cuma 1-2 orang yang menanggapi. Oke. Nah, jadi Ibu sudah tahu kan penyebabnya kenapa anak-anak sering kurang aktif dan terlambat mengumpulkan tugas pembelajaran ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa selama pembelajaran BDR ini ya penyebabnya itu karena selain kendala teknis juga mungkin kurangnya anak-anak mungkin sudah mulai jenuh, bosan, dan juga dari orang tua kurangnya pendampingan, pengetahuan dan pemanfaatan teknologi dari orang tua sendiri itu masih kurang. Benar begitu Bu? Betul sekali Bu, benar. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Bagaimana ya Bu ya, menurut saya ini mungkin lebih condong ke motivasi aja kali ya Bu ya. Benar sekali apa yang ada pemerintah canangkan mengenai kurikulum esensial, itu yang penting. Tidak terlalu fokus pada kurikulum sepenuhnya nasional, kita hanya mengambil yang esensial, yang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Misalnya
pembelajaran dikaitkan dengan pandemi, pembelajaran dikaitkan dengan menyemangati motivasi anak untuk belajar, pembelajaran dikaitkan dengan apa sih yang menyebabkan kalian malas belajar, bagaimana memecahkan masalah. Jika kita memberikan masalah 1 atau 2 aja, dia langsung tatap muka, supaya dia bisa lebih fokus satu masalah mungkin kali ya Bu ya. Cuman ya aplikasi yang saya gunakan tuh masih agak sulit. Dari mana? Apakah dari Zoom ataukah dari Classroom? Masih belum belum ada teknisnya kami di sini. Saya di sini. Tadi selain memotivasi, apa lagi Bu? Untuk pembelajaran mungkin harus lebih variatif lagi kali ya. Lebih variatif, kemudian berkomunikasi dengan anak untuk menanyakan masalah yang dihadapi anak itu lebih spesifik lagi. Mungkin kita lebih pendekatan ya, harus lebih sabar. Bentuk komunikasinya itu seperti apa? Mungkin bisa lebih dijelaskan. Ya ini tadi yang saya agak mungkin kita bisa lihat dari chat pribadi lagi, kembali ke WA lagi, ke WhatsApp atau ke telepon manual, ke HP, untuk menginformasikan kepada orang tua, kerjasama agar bagaimana ini agar anaknya lebih aktif belajar. Jadi adanya kerjasama antara siswa, antara orang tua dan lingkungan di sekitar sekolah. Kerjasama dengan orang tuanya itu bentuknya seperti apa? Apakah ada cara khusus yang Ibu lakukan? Kalau saya lakukan dengan orang tua itu, saya hanya mengingatkan jika ada tugas, Bapak Ibu misalnya tolong bantu saya untuk mengingatkan putra-putrinya ada tugas hari ini, atau Bapak Ibu tolong diingatkan putra-putrinya untuk mengerjakan ulangan hari ini. Hanya mengingatkan orang tuanya saja bahwa hari ini ada tugas gitu. Nah, apakah ini sudah bisa membantu murid untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran? Nah, selain itu mungkin ada lagi yang mau Ibu lakukan? Ya, sebenarnya sih Bu, masih berapa persen ya? Untuk 50% juga tidak ada. Masih sudah seusaha semaksimal juga belum ada sih sampai sekarang ini. Ya mudah-mudahan kita berharap pandemi ini cepat berlalu, kembali lagi anak-anak aktif, lebih memotivasi untuk tatap muka lebih bagus. Kalau menurut saya di sini ya ingin sekali memanggil orang tua atau anak secara individu ke sekolah. Itu yang mungkin yang lebih efektif untuk sekarang ini. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu. Saya salut sekali dengan pencapaian Ibu pada bincang-bincang kita ini. Nah, dari sekian banyak langkah-langkah yang Ibu akan lakukan, yang menjadi prioritas Ibu itu apa? Ya, itu tadi yang kembali kita seperti yang tadi kita sudah bicarakan, kita ini hanya bisa mengingatkan dan memotivasi anak untuk mengikuti belajar. Untuk yang dilakukan besok atau hari ini, anak-anak kerjakan tugas yang ada diberikan oleh guru. Kemudian kalau anak-anak itu tidak bisa membuka HP atau melihat HP karena tidak ada pulsa atau tidak ada HP, pihak di sekolah atau saya sendiri akan memprint out soal atau materi untuk diambil anak ke sekolah, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi anak itu ke sekolah mengambil materi atau tugas, nanti dibawa pulang, nanti yang tidak jelas boleh tanyakan lagi setelah dia membaca-baca atau melalui WA. Kalau tidak ada ya datang lagi ke sekolah. Itu dikerjakannya di sekolah atau di rumah, dibawa pulang? Untuk sekarang ini di rumah. Oke, jadi ngambil tugasnya aja ke sekolah terus dibawa pulang karena nggak bisa buka HP ya? Iya, hanya memberikan sementara penjelasan sedikit, kemudian tetap dikerjakan di rumah. Ya, oke. Bagus sekali Bu. Terus komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan supaya rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Ya, rencananya itu yang saya akan giatkan lagi, lebih membuat jadwal lagi, jadwal yang yang lebih terfokus ya, menjadwalkan orang tua yang akan disuruh ke sekolah dengan siswanya supaya tidak terlalu berkerumun. Jadi mungkin 3 atau 2 orang atau 4 orang untuk yang siswa yang bermasalah saja. Nah, siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan rencana ini? Ya, tentunya saya banyak yang membantu, terutama
rekan-rekan sejawat di sini, yaitu guru BK, apalagi ada ibu guru penggerak. Nah, ini kesempatan kita untuk memanfaatkan guru penggerak untuk bekerja sama dengan guru BK, guru mapel dan wali kelas. Jadi siapa tahu dengan adanya guru penggerak, kerjasama dengan guru BK, dengan wali kelas, ada ide-ide yang cemerlang agar anak ini lebih termotivasi untuk belajar. Mudah-mudahan saja BDR ini akan lancar begitu. Ibu bisa aja nih. Sebenarnya saya juga masih dalam proses belajar, Bu. Intinya kita mau sama-sama untuk belajar, Bu ya. Iya. Dan insya Allah, Bu, boleh kalau ada kesempatan saya akan siap membantu Ibu. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Jadi dengan kerjasama ini saya senang sekali. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah anak. Oke, Bu. Semangat ya, Bu. Semangat. Iya. Oh ya udah, Bu, kita akhiri dulu bincang-bincang kita kali ini karena mungkin saya sebentar lagi juga akan bertemu dengan kepala sekolah. Terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir di sini dan kita sudah Ibu sudah bisa mencapai tujuan dan dari permasalahan Ibu sendiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.